Beberapa hari yang lalu, publik tanah air kita dibuat melongo oleh aksi dermawan seorang public figure di tanah air. Beliau adalah Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Dengan pengawalan ketat, beliau turun ke sebuah pasar di Jawa Barat dan membagikan kaos oblong. Ya, mungkin harganya sekitar 10.000 atau 20.000 di pasar. Dan membagikan kaos-kaos itu dengan cara dilempar secara acak. Tidak peduli masyarakat yang mendapatkan kaos itu dengan cara berebutan, baku senggol, ada yang mungkin sampai baku injak. Dan kita mungkin bertanya, kenapa Ibu Puan memberikan bantuan berupa baju kaos? Kenapa misalnya tidak memberikan bantuan berupa sendal jepit atau makanan ternak misalnya? Kenapa memilih memberikan bantuan itu dalam bentuk baju kaos? Dan di sini sangat masuk akal kalau misalnya masyarakat mencoba berspekulasi bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Puan tersebut adalah pencitraan, upaya untuk menarik simpati masyarakat untuk pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang. Ibu Puan barangkali mencoba untuk mengulang kembali kisah manis Pak Jokowi yang 2 kali berhasil mengelabui masyarakat dengan aksi dermawan dan kesederhanaan beliau. Beliau turun ke jalan, turun ke pasar, lalu bersalaman dengan masyarakat di sana. Tapi masalahnya adalah senjata yang dipunyai oleh Pak Jokowi itu tidak dimiliki oleh Mbak Puan waktu membagi kaos itu. Ketika Pak Jokowi waktu hendak ikut Pilpres waktu itu, beliau turun ke pasar itu, tapi dengan menunjukkan sikap kedekatan dengan masyarakat, memberi salam, memberikan senyuman yang ya nampaknya natural sekali. Dan masyarakat merasa nyaman dan dekat dengan beliau waktu itu. Berbeda dengan apa yang dipertontonkan oleh Mbak Puan ketika membagikan kaos itu. Beliau justru terkesan sangat terpaksa dengan memperlihatkan wajah yang sedikit seram, datar dan dingin. Beliau membagi-bagikan kaos itu. Bahkan nampaknya di situ beliau sepertinya sedang ngomel sama petugas keamanan, pengawal beliau waktu itu. Di sini juga publik mencoba berasumsi bahwa beliau sedang kecapean karena menumpuknya tugas beliau di DPR, atau mungkin ada masalah di internal partai dan itu terbawa waktu kegiatan itu. Tapi di sini saya juga mencoba untuk berandai-andai bahwa ketika turun ke pasar itu, Ibu Puan mungkin baru bangun tidur misalnya, tanpa basa-basi, tanpa babi bu, dan tanpa secangkir kopi panas dulu. Beliau langsung dengan pengawalnya pergi ke pasar dan membagikan kaos itu. Tapi di kepalanya waktu itu beliau memikirkan Ganjar Pranowo. Mbak Puan sepertinya tidak sanggup melihat popularitas
Ganjar Pranowo yang semakin hari semakin meroket. Masalahnya adalah Ganjar Pranowo dan Mbak Puan berasal dari rumah yang sama. Mbak Puan mungkin merasa bahwa Ganjar Pranowo kan cuma anak angkat, sedangkan saya adalah anak kandung. Kalau nanti di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo yang justru berada di tampuk kekuasaan RI 1 dan beliau tersingkir, itu adalah sesuatu yang mungkin sangat memalukan bagi beliau. Apalagi dalam dirinya mengalir dengan deras darah seorang proklamator, dan ibunya pernah menjadi presiden juga. Jadi merasa menjadi sangat gagal kalau tradisi kekuasaan itu justru tidak bisa dilanjutkan sama beliau. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Mbak Puan, sehingga pikiran itu terekspresi di wajahnya yang terlihat sangat datar dan sangat seram itu. Memang juga kan warganet kita itu sangat kritis sekali. Mereka lebih cepat untuk melihat sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang hal itu tidak perlu diperhatikan, tapi warganet kita sampai bahkan ekspresi wajah pun diperhatikan dan menjadi sorotan. Ya, pesannya mungkin kalau misalnya mencoba membangun citra, pelajarilah sebaik mungkin dari orang-orang yang sudah berhasil dengan cara itu. Seperti Pak Jokowi yang telah 2 kali berhasil. Perlihatkan, coba beraktinglah senatural mungkin. Walaupun itu hanya cuman akting. Setidaknya dengan itu, masyarakat bisa tertipu. Percaya bahwa Anda layak untuk menjadi RI 1. Kalau hanya dengan membagi baju kaos saja, Anda memberikan itu dengan cemberut, bagaimana nanti kalau misalnya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sekarang, seperti memberikan BLT itu, ekspresi seperti apa, ekspresi macam apa yang kira-kira Anda tunjukkan kepada masyarakat. Tapi kita perlu berapresiasi, walaupun itu hanyalah sebuah citra politik yang dibangun untuk merebut hati masyarakat, tapi perjuangannya tetap perlu kita apresiasi.